Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So let me introduce myself. My name is Andi Muhammad Afif. I'm a student of Makassar State University, and I will interview narasumber atas nama. Hello everyone. My name is Rahmat Girang Kurnia, or you can call me Muhammad, and I'm studying in Makassar State University too. And I just take some faculty and some jurusan with API. Yeah, but I'm the senior. Oke, jadi saya ada dua pertanyaan untuk Kak Mamat. Yaitu pertanyaan pertama, pernahkah Kak Mamat menggunakan campuran bahasa dalam sebuah percakapan? Dan apa alasan dibalik penggunaan bahasa campuran tersebut? Oh, just fun fact, saya sendiri tuh berasal dari Jawa. Okay. And in my young age, I just have so many friends from Jakarta Selatan. And the Jakarta Selatan is have some unique dialect if you want to talk with young people. Like they always use some code language if they have some conversation. Ya, dan itu benar-benar bakal umum banget di orang-orangan anak-anak mudanya yang suka nongkrong di tengah-tengah kota. Iya. Kayak for the example ya, contoh kayak misalkan saya nanya gitu ke salah satu anak Jaksel kayak tempat beli baju yang bagus di Jakarta yang kayak di mana sih, ya kayak baju bekas. Dan pas itu mereka bakal ngomong kayak gini kayak for me ya, I recommended, I think you can buy di sini deh, because the price is so affordable, dan kayak barang-barang pre-love-nya tuh have a good quality gitu. Jadi kayak mereka tuh ngomong apa ya, kalau kata orang-orang tuh English Singapura, yang dimana kayak English seadanya aja. Mereka kan pakai code language, tapi Inggris yang mereka pakai itu juga Inggris yang very very simple, yang I think anak kecil yang mungkin kuliah atau belajar di swasta aja itu mungkin bakal ngerti dia ngomong apa, karena dia tuh kode language-nya bukan pakai bahasa Inggris yang udah levelnya intermediate, tapi bener-bener very very simple lah. Simple ya. Ya, jadi kayak sekedar hanya keren-kerenan aja gitu. Tapi kalau ditanya alasannya mengapa, jujur kalau menurut saya sendiri, saya tetap harus gunain bahasa itu karena di Jakarta Selatan sendiri itu udah kayak menjadi suatu ciri khas di kotanya. Jadi kayak I think kalau I don't use that method, I think I will not survive in the circle, in the friendship. Iya, berarti itu salah satu, bisa dibilang salah satu cara supaya bisa bergaul di lingkungan Ya, di sana. kurang lebih kayak gitu kalau di Jakarta Selatan. Karena I think mereka tuh bakal cap you aneh kalau you nggak ngomong terlalu baku, terlalu slengean, kayak lu tinggal di mana. Itu di Jakarta Selatan mereka tuh not humble lah about that. Kayak ini nih bahasa Jaksel sangat. Oke, jadi itu tadi jawaban dari pertama. Yang kedua nih Kak Mamat, bagaimana pandangan Kak Mamat terhadap penggunaan kode switching dalam komunikasi sehari-hari? Menurut kakak ini negatif atau positif atau netral? Oke, kalau menurut saya sendiri, kita ambil konteks karena saya belajar tentang kode language itu dari Jakarta Selatan ya. I think it's positif aja, terutama bagi kita yang memang mahasiswa bahasa Inggris. Menurut saya sendiri, ketika you start learning English from zero, I think code language with the simple, very very simple English language itu is very important lah, karena at least gara-gara itu jadi setidaknya you lebih terbiasa lah menggunakan grammar yang mungkin dipakai sehari-hari dalam percakapan ataupun dialog. So and after that I think otak kalian itu bakal beradaptasi, dan alhasil ilmu kalian tuh bakal nambah walaupun secara perlahan. Jadi kayak terkadang menurut saya sendiri juga agak sedikit kurang ajar ya kalau kita bilang bahasa Jaksel itu alay. Tapi menurut saya itu udah bagus banget. Jadi setidaknya at least tanpa mereka harus belajar atau ambil les, mereka tuh udah punya basic learning English sendiri. Iya, jadi kayak kalau ketemu bule, I think mereka bakal aman-aman aja lah ngomong, walau mungkin belewotan, tapi I think mereka punya usaha dan bikin cara yang lebih simpel buat belajar bahasa Inggris. Sama seperti bule ya, yang kayak ke Indonesia dia campur bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Iya, itu juga dia kan pakai code language kan supaya paham. Dan menurutku bule yang nyasar di Jakarta Selatan tuh bakal aman-aman aja, karena ya orang-orang Jakarta Selatan tuh juga kayak beradaptasi. Jadi tiba-tiba ada bahasa baru nih yang keren, ini kayak affordable pre-love item yang dimana
real life item itu bahasa Indonesia itu barang bekas, affordable, harganya murah. Itu kan kayak menurut saya sendiri bahasa Inggris yang nggak bakal kamu dapat kalau dipelajari secara simple. Tuh. Kurang lebih kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Muhammad atas jawabannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zalfa Afifah. Pada kesempatan malam ini, saya akan melakukan wawancara sebagai bagian dari tugas proyek yang membahas tentang code switching. Code switching sendiri adalah fenomena linguistik yang sangat menarik karena sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada individu yang menguasai lebih dari satu bahasa. Nah, pada malam hari ini, saya telah ditemani oleh narasumber yang ada di sebelah saya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Masyana Eva Prasojo. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Fakultas Bahasa dan Sastra, jurusan Sastra Inggris, Universitas Negeri Makassar. Baik, terima kasih. Kak Masya, sebelumnya apa pernah menggunakan code switching dalam komunikasi sehari-hari? Buat saya pribadi sangat sering karena lingkungan saya yang berada di jurusan Sastra Inggris membuat saya bisa sangat nyaman untuk melakukan code switching kepada teman-teman saya. Code switching antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, kalau boleh tahu, ada nggak alasan tertentu dalam penggunaan code switching? Menurut saya pribadi, tidak ada alasan yang tertentu, tetapi penggunaan code switching pada kehidupan sehari-hari saya itu terjadi secara spontan karena terbiasa berada di lingkungan tersebut. Baik, mungkin untuk saat ini itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih. Jadi itu dia sudah mengewek. Hello, my name is Afdal and today I want to interview my narasumber. Bisa perkenalkan namanya? Nama saya Delon Perkasa. Asal kampusnya? Saya dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Pendidikan. Saya mau tanyakan dua pertanyaan Kak. Jadi yang pertama itu, pernahkah kita menggunakan kode switching dalam suatu percakapan? Ya, saya pernah menggunakan itu. Karena kita pernah menggunakan kode switching dalam percakapan, apa alasan kita menggunakan kode switching dalam percakapan tersebut? Ya. Kalau alasan saya itu biasa saya pakai kode switching kalau saya berbicara dengan teman dari satu kampung saya sendiri. Kan saya dari Toraja. Memang saya lebih senang menggunakan bahasa Indonesia, tapi kalau ngobrol dengan teman saya dari satu daerah yang sama, pasti saya akan campur dengan bahasa Toraja. Berarti kita dari Toraja ya Kak? Ya. Berarti dalam percakapan kode switching yang kita pakai itu bahasa Toraja dan Bahasa Indonesia. Jadi alasannya alasan spesifiknya supaya lebih nyaman komunikasinya. Ya, betul. Ada alasan lain? Paling itu saja karena jujur saya orang Toraja tapi lebih senang bahasa Indonesia. Cuman kalau ketemu dengan teman-teman dari Toraja yang sama, pasti saya juga tetap menggabungkan bahasa Toraja dengan Indonesia agar supaya nantinya teman tahu kalau oh saya juga dari Toraja dan Menunjukkan status sosial gitu? ya betul. Oh, oke, itu saya Kak. Ya. Oke, terima kasih dan here's my video interview and thank you.